Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 5252114929. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 SDN Tarikolot 1 dengan materi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, tolong ketuanya siapa? Silakan sini pimpin doa ya. Silakan. Belajar menyakitkan agama. Terima kasih ya buat ketua kelasnya. Sebelum belajar tentunya Bapak ingin mengabsen dulu ya. Barangkali ada teman kalian yang tidak hadir ya. Oke, Bapak absen dulu. Ade Pak, ada? Adi Suryadi. Adiba. Ainia. Oke ya, alhamdulillah nanti mudah-mudahan yang tidak hadir semoga yang sakit sembuh, yang izin mudah-mudahan lancar ya. Anak-anakku, saatnya Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Begitu, semuanya berdiri. Pada pertemuan ini tentu Bapak akan mengajak pembelajaran ya. Tapi Bapak pengen tahu dulu nih ya. Bapak pengen tahu dulu untuk pengetahuannya ya. Oke, siap? Bapak pengen tanya, yang bisa boleh acungkan tangan ya, asal jangan acungkan kaki ya. Acungkan tangan saya. Pertanyaannya, Nabi menyebarkan ajaran Islam itu di berapa tempat? Tuh yang bisa. Di berapa tempat? Ya, ada dua. Ya, dua. Maka apa saja? Oh, betul. Mekah. Yang keduanya? Madinah, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kenapa Bapak memberikan pertanyaan seperti tadi? Nah,
kali ini pelajarannya tujuan dalam pembelajaran kali ini bertujuan untuk supaya kalian memahami apa itu yang namanya hijrah. Nah, ya, kalian harus bisa memahami dan juga memaknai apa yang namanya hijrah, khususnya tentang Nabi Muhammad yang hijrah ke Madinah. Namun di sini Bapak ada satu permasalahan. Apa permasalahannya? Kaum muslimin dulu, ya, kaum muslimin ditekan oleh siapa? Oleh kaum Quraisy. Kaum muslimin tentunya umat Nabi Muhammad ditekan oleh kaum Quraisy, tidak boleh beribadah, ya, tidak boleh beribadah dengan bebas. Kalau hari ini kita ibadah bebas kan? Nah, dulu kaum muslimin ditekan tidak boleh beribadah dengan bebas, ya. Kemudian setelah itu Nabi merasa tidak nyaman. Kemudian Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, yuk kita sama-sama lihat videonya. Bagaimana proses atau cerita dari kisah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke, kita lihat ya. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Itu kisah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Begitu banyak sekali rintangan yang dihadapi, ya. Ada satu pertanyaan dari Bapak, ya, buat kalian. Tadi kalian sudah menyimak videonya, ya. Nah, pertanyaannya apa? Mengapa Nabi itu hijrah? Mengapa Nabi itu hijrah? Itu yang siapa? Gara? Tadi kan sudah melihat videonya. Kenapa Nabi hijrah? Karena ada tekanan dari siapa? Dari Abu Jahal bersama kaum Quraisy. Dari pertanyaan tadi, kemudian apa sih hikmahnya? Apa hikmahnya dari kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Yang pertama, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, ya, harus mencontoh, meneladani dari keteguhan dan keimanan dan juga takwa kepada Allah. Karena berdasarkan iman dan takwa Nabi berhijrah. Yang kedua, sebagai atau Nabi berhijrah itu, ya, atas perintah Allah, ya, meninggalkan tempat yang buruk, kemudian menuju ke tempat yang lebih baik. Makanya hijrah itu menurut bahasa adalah meninggal. Menurut istilah yaitu
Hijrah itu meninggalkan dari sesuatu yang buruk menuju ke sesuatu yang baik. Ya, itulah contoh atau pengertian daripada hijrah. Ya, di sini tadi sudah dilihat videonya, kisahnya. Ya. Nah, kemudian Bapak ini semuanya sudah terbagi ya kelompok-kelompoknya. Ya, bekas kemarin ya kalian kelompok. Nah sekarang mumpung kalian masih dalam kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Nanti kalian Bapak kasih lembar kerja ya, lembar kerja masalahnya atau yang kalian nanti akan kerjakan ya. Nanti Bapak akan bagikan setiap kelompok 1 LKM-nya atau LKPD-nya ya. Kemudian nanti kalian dikasih jawabannya ya, dikasih jawabannya ditulis ya, harus dikelompok, tapi yang tulis cuma 1 ya, yang tulis cuma 1, kalian jawab di kertas, boleh di kertas, boleh di buku ya, boleh di buku ya, hanya 1 setiap kelompok. Nanti setelah beres semua kelompoknya, nanti salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan atau membacakan ulang jawaban yang sudah kalian jawab. Silakan nih ya, kerjakan dengan bersama-sama. Ini soalnya ya, soalnya 1, 2, 3, 4, ada 4 pertanyaan ya. Ini soalnya ada 1, 2, 3, 4. Oke. Ini soalnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, ditulis di kertas 1 lembar boleh, mau di buku tulis boleh. Silakan, selamat mengerjakan. Langsung ditulis jawabannya. Ya, nah. Silakan dicari di buku paket ada, ya silakan dicari. Ya. Sudah semua, anak-anak semuanya? Bagus. Nah, kalau sudah, mari kita sama-sama untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian jawab di setiap masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok 1 orang untuk maju ke depan untuk membacakan hasilnya ya. Oke, siap? Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ini siapa namanya? Alika dari kelompok 1. Oke, silakan. Pertanyaannya apa nomor 1 itu? Itu gimana? Coba ya. Bicara dulu ya. Pertanyaannya nomor 1, cari dalil yang mendukung pentingnya hijrah. Dalilnya Quran surat apa nih? Quran surat apa? Quran surat Al-Imran ayat 195. Oke. Ya. Nomor 3, apa solusi Islami untuk masalah apa? Apa solusinya? Oke, bagus. Minta perlindungan ya. Terus yang terakhir, tuliskan contoh nyata hijrah kecil yang bisa dilakukan di sekolah. Oke, bagus. Tepuk tangan. Bagus, ya. Bagus. Untuk presentasi Bapak anggap semuanya bagus-bagus, betul-betul jawabannya, ya. Apalagi tadi tentang si Ahmad, ya.
adalah si Ahmad. Si Ahmad itu sering ejek oleh temannya, padahal di sekolahnya dia rajin ibadah ya di musola sekolahnya. Apa yang perbedaannya apa? Kisah Ahmad dengan kisah Nabi. Kalau Ahmad mah perbedaannya hanya sebatas ide ya. Kalau Nabi tadi sudah Bapak sampaikan ya, dimusuhi, ditekan, dikejar-kejar dan sampai mau dibunuh. Makanya Nabi pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke semuanya tepuk tangan dong buat kalian semua. Makanya sebelum ini ya, Bapak akan mengajak kalian untuk ice breaking. Ya, ice breaking dulu ya. Oke, supaya kalian semangat. Oke, siap? Apa ice breaking tepuk anak sore apa? Oke, kalau apa, mari kita sama-sama ya. Walaupun nggak apa-apa ya. Yang penting kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk anak sore. Anak sore. Ngaji-ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Gimana sih dari cerita tadi ya, bagaimana sih Nabi itu sampai-sampai pindah tempat, sampai-sampai pindah kota ya? Kenapa sih ya? Bapak akan mencoba untuk menyimpulkan ya, dan kalian juga harus bisa menyimpulkan. Harus bisa ya. Coba Bapak pengen tahu lah bagaimana sih kesimpulannya dari kisah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang bisa? Yuk kita sama-sama menyimpulkan saja ya. Nabi hijrah ke Madinah itu atas perintah Allah. Yang mana pada saat itu Nabi tidak bisa memungkinkan tetap tinggal di Mekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah supaya keselamatan beliau dan juga keselamatan umat Nabi Muhammad terjaga ya, Caca ya. Oke Caca. Nah, supaya keselamatan Nabi Muhammad dan juga umatnya terjaga, dilindungi. Kita sebagai pelajar ya, kalian sebagai pelajar itu harus meneladani. Apa saja tadi sudah Bapak sampaikan dan kalian sudah jawab lewat LKM atau LKPD yang telah kalian jawab. Ya, terima kasih ya. Bapak apresiasi buat kalian. Tangan semuanya. Yuk. Ya. Silakan pimpin doa sebelum kita menyelesaikan pada pelajaran kali ini. Tapi itu aja. Oke. Ini ya. Berdoa. Pulang. Mudah-mudahan pada pertemuan pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak akhiri pada pertemuan kali ini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.